Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ustadz Aldi Ferdian mengenai kiat-kiat buat gimana caranya biar bisa umroh nih, karena kan umroh nih ibadah yang besar pahalanya Ustadz. Besar ya, Bray? Iya. Sepertinya besar ya, Sat ya? Ya. Atau lebih paham? Biasanya dia bisa jawab. Biasanya. Kalau pernah yang jawab ntar jadi susah Ustadz. Ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Umrah tentunya banyak keutamaannya, Insya Allah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentu yang pertama kali harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berangkat umrah atau ibadah haji seperti ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu seseorang harus memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat untuk bisa sampai ke tanah suci. Kemudian berdoa dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, jika ada seseorang yang meminta pada Allah agar tergolong sebagai orang yang mati syahid dengan jujur, dengan harapan yang besar pada Allah, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, Allah akan jadikan dia nanti di hari kiamat sebagai orang yang dibangkitkan bersama para syuhada walaupun dia matinya di atas tempat tidur. Yang menunjukkan segala sesuatu dimulai dari niat yang benar. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk merealisasikan, mewujudkan keberangkatan umroh kita, maka yakinilah berangkat dari niat yang benar, sungguh-sungguh meminta pada Allah, tidak boleh ada keraguan-raguan dalam meminta dan dalam memohon, karena buat Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal itu sangat mudah. Itu poin utamanya. Jadi kita harus banyak berdoa, banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri berjanji Allah akan mengabulkan setiap orang yang meminta kepadanya, berdoa, memohon kepadanya. Jadi antum yang ingin berangkat umroh, teman-teman semua, yakinilah dan jangan pernah pesimis sedikit pun ketika berdoa. Ingatlah ketika Zakaria belum memiliki anak, yang mana Zakaria mengasuh Maryam, seorang wanita yang senantiasa mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, "Dari mana makanan-makanan ini?" "Anna laki hadha." Maka Maryam mengatakan, "Ini dari Allah Subhanahu wa taala." Maka sejak itu Zakaria memutuskan untuk senantiasa bersungguh-sungguh berdoa pada Allah. Walaupun usianya sudah sangat tua dan dia belum punya anak saat itu, maka semakin yakin dirinya, karena setiap Zakaria menemui Maryam, senantiasa bersama Maryam ada hidangan, ada hidangan, ada hidangan, ada hidangan. Dan senantiasa Maryam ketika ditanya dari Allah, dari Allah, dari Allah. Maka Zakaria yakin Allah akan mengabulkan doa, maka Zakaria mulailah dia berdoa pada Allah sehingga dia dianugerahkan seorang anak. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Allah mampu untuk memberangkatkan siapa saja yang beliau inginkan. Semoga antum semua diizinkan termasuk bagian dari orang-orang yang Allah panggil untuk datang ke tanah suci. Itu ya, poin utamanya itu. Ini seseorang harus berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi harus Berarti- jangan ragu. Berarti Sungguh-sungguh intinya berdoa. doa ya Ustadz ya. Intinya banyak-banyak berdoa. Ada nggak Ustadz hubungannya dengan finansial gitu Ustadz?
Kan banyak orang ngeluh, wah gimana mau berangkat umroh, uang nggak ada gitu ya. Maksudnya kerja kali ya. Ya, Kerja. pokoknya finansial lah ya. Usaha. Iya. Iya, tentunya kita tidak bisa, umroh tidak bisa lepas dari yang namanya biaya. Pastinya butuh biaya. Tapi bukan biayalah faktor utama untuk seseorang bisa berangkat ke tanah suci beribadah. Tapi faktor utama ibadah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan realita, berapa banyak orang yang secara materi dia tidak punya masalah untuk menunaikan ibadah umroh atau haji. Tetapi realitanya berapa banyak kaum muslimin terkendala berangkat ke tanah suci. Dari sisi lain, bukan sisi materi. Sisi itu adalah kehendak Allah. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali lagi faktor utama adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah berkehendak untuk mengundang seseorang dan seseorang berkata labbaik Allahumma labbaik. Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kemudahan. Walaupun mungkin secara materi seseorang berpikir kayaknya nggak mungkin untuk berangkat umroh. Kan, tapi ketika dia bergantung pada Allah, sesuatu hal yang nggak mungkin bisa mungkin terjadi. Gitu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Oh, insyaallah kita masih punya kesempatan berarti. Tinggal berapa hari lagi Yang nih penting kalau Allah berkehendak ya. Iya. Kita udah sama Allah. Gitu. Ya, insyaallah dalam waktu dekat ya, kurang lebih di bulan Desember, Desember ya, Cak? tepatnya di tanggal 18 Desember, kita akan melakukan perjalanan umrah bersama Umrah Travel. Insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesempatan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di bulan Desember nanti, sehingga kita bisa menunaikan berbagai macam ibadah di tanah suci, mendapatkan keutamaan yang sangat banyak sekali keutamaan yang akan diperoleh oleh seseorang yang beribadah di tanah suci, baik di haram, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Banyak sekali keutamaan yang akan kita peroleh di sana. Kita akan maksimalkan di tanggal 18 insyaallah, 18 Desember insyaallah, dengan ibadah bertaqarrub, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan antum sebagai salah seorang tamu di antara tamu-tamu Allah di tanggal 18 tersebut. Amin. Tinggal perbanyak berdoa, perkuat doa pada Allah Subhanahu wa taala, tambah ibadahnya, tambah bagus ibadahnya, tambah bagus keyakinannya. Insyaallah Allah akan wujudkan tanggal 18 kita semua berangkat ke tanah suci. Amin. Amin. Hubungannya sama kehendak Allah. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu aja bincang-bincang kita pada hari ini. Tetap semangat buat teman-teman yang mungkin belum mendaftar, masih ada kesempatan buat mengetuk pintu langit ya Ustaz ya. Mengetuk pintu langit, semoga Allah kasih kemudahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.